Halo semuanya, kami dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya akan menjelaskan mengenai pondasi dangkal. Simak videonya sampai habis ya. Apa sih definisi dari pondasi dangkal? Pondasi dangkal atau kokoh adalah pondasi yang dibangun di atas tanah kuat dekat permukaan untuk mendukung bangunan. Pondasi dangkal digunakan untuk proyek konstruksi sederhana. Keuntungannya, biaya dan waktu konstruksi lebih rendah. Namun pondasi ini mungkin tidak cocok untuk tanah tidak stabil atau bangunan dengan beban struktur yang sangat tinggi. Apa aja sih jenis-jenis pondasi dangkal? Yang pertama yaitu pondasi setempat atau single footing. Pondasi setempat dibuat pada bagian yang terpisah atau di bawah kolom pendukung atau kolom, struktur tiang, dan lain sebagainya. Juga biasa digunakan pada konstruksi bangunan kayu di daerah rawa-rawa. Adapun ciri-ciri pondasi setempat, yaitu yang pertama adalah jika tanahnya keras, mempunyai kedalaman lebih dari 1,5 meter. Yang kedua, pondasi dibuat hanya di bawah kolom. Yang ketiga, masih menggunakan pondasi menerus sebagai tumpuan untuk mengecor sluf, tidak digunakan untuk mendukung beban. Bentuk-bentuk dari pondasi setempat antara lain: A. Pondasi pilar, dari pasangan batu kali berbentuk kerucut terpancung. B. Pondasi sumuran, dari galian tanah berbentuk bulat sampai kedalaman tanah keras, kemudian diisi adukan beton tanpa tulangan dan batu-batu besar. C. Pondasi umpak, dipakai untuk bangunan sederhana. Pondasi umpak dipasang di bawah setiap tiang penyangga. Yang kedua yaitu pondasi menerus atau continuous footing. Pondasi menerus atau pondasi langsung adalah jenis pondasi umum untuk bangunan rumah tanpa lantai bertingkat. Pondasi ini memiliki ukuran konsisten sepanjang-panjangnya dan ditempatkan pada kedalaman yang seragam. Bentuk pondasi menerus antara lain: A. Pondasi batu kali. Pondasi tidak boleh sama sekali mengalami perubahan kedudukan atau bergerak, dalam arti bergerak secara mendatar ataupun tegak. B. Pondasi batu bata. Pondasi ini dibuat dari bata merah yang disusun secara teratur dan bertangga, yang bentuknya merupakan 4 persegi panjang dan tiap-tiap tangga terdiri dari 3-4 lapis. Biasanya bangunan yang menggunakan pondasi batu bata bangunannya hanya berlantai 1, dikarenakan pondasi batu bata tidak kuat menahan beban apabila bangunannya berlantai banyak. Adapun ciri-ciri pondasi menerus adalah: A. Ukuran sama besar dan terletak pada kedalaman yang sama. B. Dipasang di bawah seluruh dinding penyekat dan kolom. C. Biasanya digunakan sebagai pondasi bangunan tidak bertingkat. D. Untuk tanah lembek dibuat dari selop memanjang, bagian bawah diperlebar menjadi pelat. 3. Pondasi rakit atau pelat, ref foundation. Pondasi rakit adalah sebuah pelat beton besar yang digunakan untuk menghubungkan permukaan atau interface antara satu atau lebih kolom di dalam beberapa garis atau jalur dengan tanah dasar. Secara umum, pelat pondasi rakit dapat dianalisis dengan 2 anggapan. Pertama, pelat pondasi rakit dianggap merupakan struktur yang fleksibel. Kedua, pelat pondasi rakit dianggap merupakan struktur yang kaku. Adapun jenis-jenis pondasi rakitan lazim: A. Pelat rata. B. Pelat yang telapak ada di bawah kolom. C. Balok dan pelat. D. Pelat dengan kaki tiang. E. Dinding ruang bangunan di bawah tanah sebagai bagian pondasi telapak. Fungsi pondasi dangkal: 1. Mendistribusikan beban secara merata di bawahnya. 2. Memberikan kestabilan pada struktur bangunan. 3. Menyediakan hubungan struktural seluruh bangunan. 4. Memperkuat tanah. 5. Pondasi dangkal seringkali lebih ekonomis dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih singkat. Berikutnya adalah langkah-langkah pengerjaan pondasi dangkal. 1. Studi tanah. 2. Perencanaan desain pondasi yang sesuai beban struktural bangunan. 3. Pembuatan tapak pondasi. 5. Penyusunan backing. 6. Pemasangan tulangan. 7. Pengisian beton. 8. Pengeringan dan pengerasan. 9. Finishing. 10. Pengawasan dan pemeliharaan. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah rumah tinggal memiliki dimensi 8 meter dikali 12 meter dan akan dibangun di atas tanah liat yang memiliki daya dukung sebesar 150 kN per meter persegi. Berat total rumah tersebut diperkirakan sebesar 200 kN. Tentukan jenis pondasi dangkal yang paling sesuai dan dimensi minimum pondasi tersebut. Pembahasan. Langkah 1. Menghitung luas beban total rumah. Luas beban sama dengan panjang kali lebar, yaitu 8 meter dikali 12 meter sama dengan 96 meter persegi. Langkah 2. Menghitung beban persatuan luas tanah. Beban persatuan luas sama dengan beban total per luas beban.
yaitu 200 kN per 96 meter persegi, sama dengan 2,08 kN per meter persegi. Langkah ketiga, membandingkan beban persatuan luas dengan daya dukung tanah. Kita membandingkan beban persatuan luas dengan daya dukung tanah. Beban persatuan luas sama dengan 2,08 kN persegi. Daya dukung tanah sama dengan 150 kN persegi. Karena 2,08 kN persegi kurang dari 150 kN persegi, maka daya dukung tanah cukup untuk jenis pondasi dangkal. Langkah 4, menentukan jenis pondasi dangkal. Berdasarkan daya dukung tanah yang memadai, kita dapat menggunakan pondasi balok strip untuk mendukung rumah tinggal. Langkah terakhir, menghitung dimensi pondasi pada balok strip. Kita dapat menghitung lebar pondasi balok strip menggunakan rumus lebar sama dengan beban total per daya dukung tanah, yaitu 200 kN per 150 kN persegi sama dengan 1,33 kN persegi. Sehingga pondasi balok strip yang sesuai adalah dengan lebar sekitar 1,33 meter. Pembahasan di atas memberikan contoh langkah-langkah untuk menentukan jenis dan dimensi pondasi dangkal berdasarkan beban struktural dan daya dukung tanah.